Assalamualaikum, balik lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sejak pertama kali gate terbuka di bumi, para konstelasi telah memperebutkan planet ini. Pada akhirnya konstelasi terkuat yang berada di bumi membuat beberapa peraturan. Konstelasi yang berada di rank pertama akan menjadi penguasa bumi. Tapi kondisi posisi nomor 1 sementara masih kosong. Dan Choi menanyakan kepada Dewi tersebut siapa konstelasi nomor 2, dan sang Dewi itu menjawab bahwa Master of Slowness lah yang menjadi urutan nomor 2. Master of Slowness konstelasi kuat dan jahat yang menguasai wilayah utara Cina. Dewi pun hanya memiliki 198 rank saja. Dewi juga ingin memberikan otoritasnya kepada Choi. Choi pun menjawab apakah tidak keberatan, tapi sang Dewi berkata tidak, karena itu sebagai permintaan maaf kepada Choi. Melalui otoritas sang Dewi, Choi berhasil mendapatkan skill Clairvoyance. Skill itu bisa melihat masa depan dengan sekejap mata saja. Choi juga menanyakan pendapat tentang sang Dewi kepada kucing lava dan yang lainnya. Kepribadian sang Dewi cukup santai, jadi kurasa dia tidak akan mengkhianatimu atau berencana melawanmu. Kucing lava berkata, sepertinya sang Dewi itu tidak terlalu menyukai Devastated Training Master, dan Choi pun heran dengan perkataan kucing lava itu. Wanita itu berkata, bukankah itu wajar karena dia adalah konstelasi yang mencuri orang yang akan dia jadikan avatarnya. Bagaimanapun juga, karena kau sudah menemukan seorang penasehat, Choi tidak boleh lupa untuk mengumpulkan para penyembah dan pengikut. Kucing lava memilih untuk bersikap seolah-olah tidak mendengar. Anda, Lasman pun sama. Terlihat Choi sedang berjalan menuju seseorang. Dan orang itu adalah Huang. Terlihat Huang yang sedang berada di ruangan tersebut dan menanyakan tentang kabar pertarungan Choi itu. Bahwa Choi sudah menang dan Huang sudah menduganya Choi akan menang, dan Huang ingin tahu cara detail tentang apa yang terjadi pada saat pertarungan. Konstelasi Warrior of Madness sungguh idiot. Huang juga menyadari bahwa Warrior of Madness memang sungguh idiot, dan Choi menanyakan kepada Huang apakah Huang pernah bertemu dengannya. Huang hanya bertemu dengan avatar dan pengikutnya saja, dan Choi harus bersiap juga untuk pertarungan konstelasi selanjutnya. Huang ingin meminta bantuan kepada Choi. Terlihat wanita yang sedang marah dan jalan menuju ke arah Huang. Wanita itu marah karena tidak mengangkat teleponnya. Huang sudah mengangkat telepon itu, tapi wanita itu tidak membicarakan itu kepada Huang. Ia berbicara kepada Choi. Wanita tersebut sudah menelepon Choi berkali-kali, tapi Choi tidak mengangkatnya. Choi pun menjawab, benarkah begitu? Wanita itu pun sangat kesal dengan apa yang Choi lakukan. Wanita berpikir, kalau kau tidak ingin bekerja sama denganku, kenapa kau mengabaikan teleponku? Choi pun memberikan smartphone itu kepada wanita tersebut. Smartphone itu kehabisan baterai, dan Choi juga lupa mengisi ulang baterai HP-nya tersebut. Wanita itu menelepon juga karena ingin memberitahu Choi bahwa hasil pertandingan sudah ditentukan. Choi pun berhasil lolos babak penyisihan, jadi Choi sekarang milik mereka. Huang pun juga ingin meminta bantuan kepada Choi. Tapi wanita itu membantah karena wanita itu menyuruh Huang untuk mencari orang lain saja selain Choi, karena Choi akan sibuk membangun karirnya. Terlihat wajah Huang yang begitu datar, dan Choi menyuruh Huang menelponnya kalau ada sesuatu darurat. Terlihat gedung-gedung di kota dengan suasana malam. Choi dan wanita itu pun keluar dari mobil tersebut.
Terlihat kapal pesiar yang begitu besar di hadapannya. Terlihat para hunter lain pun sangat menghormati Nona Lauren. Choi tidak menyangka bahwa Huang benar-benar menjadi kaya raya dan menggunakan sebuah kapal hanya untuk makan malam. Nona Lauren pun hanya datang ke tempat ini untuk mengobrol dengan tempat yang tenang. Mereka pun duduk di sebuah meja makan. Nona Lauren pun mengenalkan Koki kepada Choi. Koki itu bernama Koki Marella. Dengan skill mata yang dimiliki oleh Choi, Choi pun ingin mengintip skill aktif dari orang biasa. Dan semakin sering Choi menggunakan mata konstelasi, semakin kuat kekuatan kehidupannya. Choi berhasil melihat inti dari Marella Losa. Ia memiliki skill high grade Abias Choking dan ia berada di rank A. Dengan status yang dimiliki Marella, ia cukup hebat. Koki itu menyadari bahwa terdengar tidak masuk akal. Mungkin itu hanya insting konstelasi saja. Makanan pun sudah selesai dimasak. Terlihat beberapa makanan yang begitu mewah. Choi pun langsung mencicipi masakan yang dibuat oleh Koki tersebut. Saat Choi memakan makanan tersebut, Choi mendapatkan resep baru. Itu sungguh menarik. Terlihat Nona Lauren tidak memakan masakan Koki itu dan terlihat sangat gelisah. Choi langsung menanyakan hal yang membuat Nona Lauren tidak memakannya. Dan Nona Lauren menjawab bahwa makanan ini tersebut sungguh membosankan dan tidak ada power magic di dalam makanan ini. Nona Lauren merasa kalau Choi tidak memasak untuknya makanan yang ditambahkan magic power ke dalamnya, pasti aku sudah puas hanya dengan makanan ini. Choi pun ingin membuatkan masakannya kepada Nona Lauren agar bisa makan, tapi Nona Lauren menolaknya. Karena Choi sebagai kliennya Nona Lauren, ia akan gagal jadi manajer apabila diperlakukan baik oleh Choi. Nona Lauren pun ingin langsung membicarakan tujuan mereka pergi ke situ, dan Choi pun akan memiliki pertandingan yang akan datang. Choi heran dengan perkataan Nona Lauren. Kalau begitu mengapa aku sudah punya satu pertandingan? Saat ini para konstelasi dan penggemar berkata kalau kau memanipulasi rankmu, artinya kau memiliki kemampuan untuk mengubah rankmu ke rank B. Dengan hal itu, Choi pun tidak terkejut dengan ucapan yang dikatakan Nona Lauren itu, karena memang benar kalau aku berbohong tentang rankku. Tapi Choi memiliki kualitas untuk menjadi seorang bintang seperti Huang tersebut. Terlihat Huang konferensi pers. Para wartawan pun terlihat sedang sibuk dengan tugasnya mewawancarai seseorang. Dan orang itu adalah hunter yang bernama Maximilian. Ia kesal dengan Choi. Dan Maximilian menantang Choi untuk bertarung dengannya. Akan lebih baik bagi Choi untuk menerima tantangannya. Choi melihat di tablet dan menyadari bahwa lawannya itu adalah Maximilian. Dengan kesombongannya, hunter itu pun ingin menghajarnya habis-habisan saat ia bertemu dengan Choi. Tidak mau kalah, Nona Lauren pun memberi saran juga kepada Choi bahwa Choi juga harus bisa menghajar hunter itu setidaknya sampai sekarat. Choi menanyakan kapan pertandingannya akan dimulai. Nona Lauren pun menjawab bahwa 2 hari lagi ia akan bertanding. Setelan pakaian Choi pun juga terlalu ketat karena Choi lebih berotot dari sebelumnya. Nona Lauren memberi nasihat kepada Choi. Ia akan menjawab pertanyaan, merespon dengan provokasi yang tidak terlalu berlebihan, dan berfoto bersama sambil saling menatap satu sama lain. Choi langsung bergegas menuju panggung tersebut. Terlihat di sampingnya terdapat seorang Maximilian dan dipenuhi dengan wartawan. Panitia itu memberitahu Choi bahwa Choi dapat mulai bertanya sesuai urutan yang telah diberikan. Pertanyaan pun sudah dilontarkan dan dijawab oleh Choi dengan santai. Terlihat begitu banyak wartawan yang mulai mengambil dokumen-dokumen berharga.
Panitia itu berkata bahwa terdapat rumor yang mengatakan kalau Anda memainkan trik curang di babak penyisihan rank B. Saya pun menjawab, trik apa yang kau maksud? Jika itu benar, maka bukankah itu salah orang yang membuat evaluasiku tidak benar? Kalian seharusnya mengejar orang itu, bukan aku. Para wartawan dan panitia pun heran kepada Choi, mengapa ia bertindak begitu berani. Dan panitia pun tidak bisa mengatakan apa-apa karena ia begitu berani. Sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Jangan lupa subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Assalamualaikum.